Masa kampanye pemilu 2024 resmi dimulai. Masing-masing calon presiden dan wakil presiden mulai bergerilya turun ke masyarakat. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memilih awal kampanye bertemu warga di Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Pada kesempatan tersebut, Anies berjanji akan membesarkan masyarakat kecil tanpa kecilkan yang besar. Kampanye perdana calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo diawali dari provinsi paling timur di Indonesia, Papua. Hadir di kota Merauke, Papua Selatan, Ganjar berjanji akan fokus membangun infrastruktur Papua dan merealisasikan program Satu Desa, Satu Puskesmas. Sementara hari pertama kampanye terbuka, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran diwakili tim kampanye nasional berbagi susu dan makanan gratis di 9 kota. Program ini diklaim akan dilakukan Prabowo Gibran setiap hari di seluruh Indonesia jika terpilih. Pilpres 2024 diharapkan menjadi ajang bagi ketiga paslon untuk beradu gagasan dan program terbaik yang menjadi andalan mereka. Para pemilih juga diharapkan pintar menentukan pilihan, tak terjebak hanya dengan pencitraan dan kedekatan emosi belaka. Lantas, akankah 3 bulan ke depan ketiga paslon akan fokus beradu gagasan atau justru mereka bermain pencitraan demi menarik hati pemilih? Tim TV One mengabarkan. Oke, kita bahas ya kampanye Pilpres kali ini, gagasan atau pencitraan. Pasti ada gagasan, tapi namanya politik pasti ada pencitraan juga ya. Tidak bisa terlepas juga dari pencitraan dan juga gimmick politik begitu tapi ya, Pak. porsinya lebih banyak mana nih, pencitraan atau gagasannya? Karena nanti kan konstituen memilih bukan pencitraannya, tapi gagasannya. Karena ada nasib bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Kita bahas dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Alhamdulillah sudah rame. Rame sekali pagi hari ini bahkan. Yang pertama ini ada Kang Maman Imanul Haq nih, juru bicara Timnas Anies Muhaimin. Pagi Kang Maman. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua ada Yadi Suryo Diputra, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Pagi. Pagi, Bang. Yang ketiga ada Bang Ciko Hakim nih, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Pagi, Bang. Pagi semuanya. Kang, Mas, Abang. Nah, kurang satu, Kak Abdul. Kalau nggak ada Mbak, loh, Prof Wiwi. Pagi, Prof. Terima kasih ya sudah hadir semuanya pagi hari ini. Oke, berbicara mengenai gagasan begitu ya, tapi tidak bisa lepas dari gimmick politik. Kita tahu kemarin ini menjadi hari pertama masa kampanye, beberapa paslon memilih untuk langsung terjun ke lapangan, tapi ada salah satu paslon yang juga memilih tetap bekerja begitu ya di hari pertama masa kampanye. Saya mau ke nomor 1 dulu nih, Kang Maman. Kalau melihat nampaknya kan berseliweran, waktu itu belum masa kampanye aja sudah banyak gimmick-gimmick begitu ya, sudah banyak pencitraan yang dihadirkan. Nomor 1 juga tidak lepas dari selepetan-selepetan sarung begitu ya. Ini berbicara mengenai pencitraan dan juga gagasan. Apakah dari nomor 1 juga tidak menampik bahwa sebenarnya strategi yang digunakan saat ini juga pencitraan di media sosial dan juga di publik? Iya, di paslon nomor 1 Amin ini, pertama memang mengutamakan ide dan gagasan. Lalu setelah itu menjadi bagian dari sebuah pertunjukan yang akan menarik masyarakat, ya kita memerlukan gimmick, memerlukan pencitraan. Oleh sebab itu, kita merange jadwal-jadwal kampanye capres-cawapres kita, pertama dengan isu dulu. Gagasan apa? Misalnya Mas Anies datang di Tanah Tinggi kemarin itu, Tanah Merah kemarin itu, ingin mengatakan hak warga negara memperoleh IMB. Jadi kita tahu bahwa Jakarta ini sulit orang mendapatkan tempat tinggal, salah satunya karena IMB-nya dipersulit, yang kedua pajaknya tinggi, sehingga beberapa tokoh-tokoh nasional seperti Ali Sadikin, bahkan pahlawan-pahlawan yang lain, itu terpaksa terusir karena pajak yang tinggi. Pesannya begitu. Nah, yang kedua, ketika misalnya cawapres kita datang ngomong UMKM, beliau belusukan di salah satu pasar di Jawa Timur, maka kita mengatakan bahwa salah satu yang akan diperjuangkan oleh Amin adalah UMKM. Karena pondasi ekonomi terkuat kita justru di UMKM. Setelah itu baru kita lihat nih, apa yang dibawa. Misalnya kita bilang, capres nanti naik KRL. Nah, itu bagian dari gimmicknya. Baru mau ditanya naik apa? Naik motor. Tapi tidak hanya sekedar gimmick. Gimmick itu kan hanya sekedar bumbu. Yang penting itu adalah isunya, gagasannya. Tapi kadang-kadang yang diingat masyarakat justru bumbunya. Nah, itu karena yang penting itu. Ya kan? Jadi biarkan dulu masyarakat menikmati rasa,
tapi dia akan melihat isinya apa. Nah, sekali lagi saya rasa itu penting. Seperti Gus Mohaimin misalnya main gimmick selpetan sarung, kita ingin menekankan bahwa kita akan selpet siapa saja yang melanggar hukum, melanggar konstitusi, merusak demokrasi dan lain sebagainya. Oke, itu nomor 1. Nomor 2 bagaimana soal gagasan dan juga gimmick? Karena kemarin kan Pak Prabowo dan Mas Gibran belum kan, karena masih menjalankan tugas. Tapi yang kita dengarkan soal gimmicknya adalah gemoynya, kemudian soal kampanye apa susu dan juga makan siang gratis. Dan juga nomor 2 mungkin sedikit. Kalau kita bandingkan di 2 pilpres sebelumnya, nampaknya citranya Pak Prabowo tidak segemoy saat ini begitu ya. Nampaknya ini berubah 180 derajat. Kenapa begitu? Ya, jadi kami dari Paslon 2 justru sejak putusan MK itu justru menjadi objek bulian ya, tuduhan dan lain-lain. Dan sejak saat itu kami terus mengatakan bahwa Pilpres adalah ruang kontestasi ide. Capres, 3 capres ini adalah makan siang gratis yang lezat bagi rakyat, dan ini adalah pestanya rakyat. Silakan rakyat mencicipi ide dan gagasan dari masing-masing capres. Nah, masuk ke masa kampanye kemarin di hari pertama, memang Mas Gibran adalah seorang wali kota dan kemudian Pak Prabowo adalah seorang menhan, keduanya adalah seorang pejabat publik aktif yang lebih memilih untuk di hari pertamanya tetap berkantor. Itu menunjukkan sikap kenegarawan beliau. Harusnya ya yang dalam kampanye yang sangat singkat 75 hari itu digunakan sepenuhnya untuk turun ke bawah, tetapi beliau justru mengambil satu sikap kenegarawanan, tetap melayani publik di wali kota, di balai kota. Mas Gibran itu ada urusan Piala Dunia usia 17 dan lain-lain. Pak Prabowo itu ada rapat di sana dan lain-lain. Dan bahkan hari ini juga keduanya masih belum mengambil cuti kampanye, bahkan sampai hari Kamis. Kami baru paslon kami akan turun pada hari Jumat. Kampanye itu kan sekedar strategi, how to get the voters gitu kan. Kapan pilihan paslon akan turun tentu dalam kalkulasi kami. Yang jelas goalsnya adalah insya Allah kami akan memenangkan pertarungan ini, dan kerja-kerja kami hari ini adalah kerja-kerja satu putaran insya Allah. Kalau gimmick tadi itu bukan sesuatu yang lahir dari paslon. Itulah bahasa lahir dari paslon. Biasanya by design, Bang, sudah direncanakan begitu kan. Teman-teman bisa tracing ya bagaimana gemesnya orang melihat gaya Pak Prabowo hari ini, semisal dengan joget dan lain-lain begitu. Itu lahir dari satu percakapan warga, dan kami diuntungkan dari situasi seperti itu. Berbagai misalnya konveksi begitu mencetak bukan ingin sendiri. Dicitrakan seperti itu sehingga bisa kami menggait menyambut pemilih baik muda percakapan begitu. masyarakat. Kami menyambut baik percakapan. Berarti itu. inisiatifnya bukan dari tim Pak Prabowo Itu sesuatu sebenarnya. yang sangat organik, itu muncul dari rakyat itu, dari Gen Z begitu. Ngelihat Pak Prabowo yang gemes itu senang. Itu juga yang menjelaskan kenapa survei itu, karena orang senang itu, nyenengin itu Pak Prabowo. Oke, Bang Ciko, sebelum nanti nanya soal gemesin itu, apakah nanti akan berbanding lurus dengan votingnya nanti ke Mbak Wi? Tapi ke Bang Ciko, kalau misalnya pasangan nomor 3 kemarin Mas Ganjar di Papua ya, pertama di Papua gitu. Nah, soal gagasan kemudian soal gimmick yang ditekankan yang mana nih Mas Ciko? Tentunya paslon Ganjar Mahfud selalu mengedepankan ide dan gagasan. Kita melihat dari rekam jejak mereka sebagai pejabat negara, sebagai anggota DPR maupun di yudikatif, legislatif dan eksekutif. Tidak lepas dari itu semua, kita tidak mau juga mencitrakan seseorang, apalagi paslon kita, jauh dari citra dirinya yang sesungguhnya. Jadi apa yang masih dilakukan oleh gitu ya? Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini semua genuine dan semuanya organik. Mungkin ada penekanan-penekanan khusus sesuai dengan situasi sekarang. Ketika memakai baju hitam dan kelihatan menunjukkan simbol-simbol perlawanan, tapi tentunya simbol-simbol perlawanan yang rasional dan berpihak pada masyarakat, pada rakyat yang sekarang sedang merasakan adanya kemunduran dalam demokrasi kita, seperti putusan MK dan apa yang ada di MK. Nah, ini yang kita ingin kedepankan. Nah, tapi kembali lagi tidak mau jauh dari citra mereka sesungguhnya. Nah, kalau soal kampanye hari pertama di mana kita melakukan, Pak Ganjar ada di Merauke sedangkan Pak Mahfud ada di Sabang, tentunya ada simbol-simbol. Kita dalam komunikasi politik tentu nggak bisa begitu aja melakukan sesuatu tanpa ada penekanan-penekanan tertentu. Nah, ini simbol-simbolnya adalah satu, tentang Indonesia yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita
harus terus mempersatukan ini, tidak boleh lupa bahwa perpecahan termasuk di acara kampanye-kampanye dan pemilu ini sepertinya seakan-akan ada perpecahan anak bangsa, ya itu harus kita katakan bahwa tidak ada perpecahan dan semua akan bersatu. Yang kedua ada tentunya ketika paslon Ganjar dan Mahfud ini terpilih, kita ingin menunjukkan pada masyarakat, pada seluruh rakyat Indonesia bahwa wilayah-wilayah terujung di Indonesia tidak akan pernah dilupakan. Kira-kira begitu. Makanya memilih di Indonesia Timur dulu begitu ya. Tapi kalau melihat berarti saat ini lebih kepada pencitraan perlawanan begitu yang mau dihadirkan. Posisinya mana sih sebenarnya? Kalau misalnya perubahan kan udah ada Amin, melanjutkan kinerja Pak Jokowi, Pak Prabowo. Nah, Pak Ganjar ini gimana posisinya? Percepatan itu kadang-kadang ada harus yang diperbaiki karena ada lambat, bahkan ada kemunduran. Nah, kita harus akui dari beberapa poin di negara ini ada kemunduran-kemunduran. Bukan perlawanan tapi percepatan ya. Percepatan. Nah, memang di dalam satu hal memang harus dilakukan perlawanan untuk melakukan perbaikan itu kan. Tapi tidak secara keseluruhan. Ketika kita bicara IKN umpamanya, kita mempunyai komitmen untuk melakukan percepatan IKN. Tapi ketika kita bicara demokrasi, kita ingin ada sesuatu yang mundur ini kita perbaiki, kita rubah untuk menjadi demokrasi yang maju dan kembali lagi seperti cita-cita reformasi. Nah, ini yang kita perlawanan di sisi itu. Tapi soal IKN kita melawan tipis-tipis lah ya. Secara rasional. Rasional aja. Kita nggak mau semua ubah-ubah. Prof, gimana dari tiga ini? Kita bicara soal gagasan dan juga pencitraan itu. Tapi kalau melihat sesuai dengan target voternya, sesuai dengan audiens, ya masyarakat kita tuh lebih memakan yang mana sih isunya? Kadang-kadang pencitraannya lebih termakan dibandingkan gagasannya gitu, Prof. Iya, menarik ya menyaksikan seperti apa argumentasi dari paslon 1. Bukan menertawakan kan, Prof? Tidak, menyaksikan. Jangan masyarakat tertawa. Menarik, ada stressing, ada penekanan yang berbeda tentunya. Tapi memang di antara tiga ini yang paling positioning agak susah itu nomor 3 ya, karena dari awal mungkin lebih keberlanjutan ya, sangat Pak Jokowi lah gitu. Tiba-tiba? Tapi saat ini memang harus repositioningnya itu adalah percepatan tadi, akselerasi kan gitu. Ya terserah, tidak apa-apa gitu. Apa yang disampaikan oleh paslon 1 ya, nomor 1 dulu ya, dengan memulai di Jakarta itu menunjukkan bahwa sebetulnya ini Jakarta ibu kota, dia pernah ada di Jakarta, Mas Anies kan gitu, ingin langsung turun gitu ya, seperti apa tanah merah ya, tanah merah gitu ya. Jadi dimulai dari titik acuannya itu apa kebutuhan masyarakat tanah merah, khususnya di DKI Jakarta. Karena DKI Jakarta jadi barometernya kan gitu. Jadi kalau barometer ini saja nggak bisa dibenahi, itu bagaimana yang lainnya? Ini kan barometer ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya. Itu Jakarta. Dan tentu menariknya sebetulnya tidak hanya kontestasi tadi itu gimmick atau substansi atau pencitraan, tapi yang ditunggu-tunggu ya menurut saya kampanye kemarin itu yang terjadi adalah pemberian itu loh. Pemberian saweran ya, memberi itu yang sudah mulai ditunjukkan, khususnya mungkin kalau nggak salah pasangan calon 2 luar biasa itu nyawernya itu kan gitu ya. Nyawer makan siang gratis. Nah itu dia memberi terus ya, Mas Gibran turun memberi. Apakah itu esensinya? Karena mungkin di paslon 1 dan 3 kurang gitu ya. Nggak tahu karena nggak ada duitnya atau gimana. Baru mau ngomong. Kurang logistiknya. Baru mau ngomong. Terlalu ulti ya. Iya, jadi yang mau digeber itu program-program gitu. Seperti apa kita akan melakukan ketika kita dipilih kan gitu, seperti itu. Dan kayak apa ikhtiarnya nomor 3 itu meyakinkan gitu publik bahwa dia dengan posisi barunya itu ingin juga menjawab kebutuhan publik. Ya tidak ada sawerannya juga kelihatannya, cuman baliho-balihonya luar biasa. Tapi di antara 3 ini balihonya yang paling minim adalah nomor 1. Berarti itu menandakan apa tadi? Memberi enggak, balihonya kecil kan, sedikit itu. Jadi menarik sekali. Cuman memang pesan kita tentu dari rakyat gitu ya, jangan hanya di-entertain hanya sementara. Seperti Gemoy dan itu, apakah kayak Upin Ipin kan gitu ya, apakah kita itu akan memberikan nanti era recovery Indonesia itu dengan cara-cara lucu kan enggak. Jadi mungkin itu yang harus dipikirkan bahwa Pak Prabowo itu tidak segemes itu, bisa positif bisa negatif loh.
ini gemes nyebelin gitu, gemes nyenengin kan gitu lah. Itu juga harus diantisipasi karena kan suara itu tidak tunggal. Tidak seluruh orang Indonesia seneng gemoy, lucu, nari-nari. Mulai dulu nari-nari kok Pak Prabowo. Saya ingat memang dari kecil. Gini-gini dari cuman kecil sama kakeknya itu dalang di Jawa. Enggak, di 2019 juga suka gitu-gitu. Cuma nggak dieksploitasi kan gitu, nggak dikapitalisasi gitu kan. Sekarang menjadi citranya, jadi icon gitu. Cuman jangan sampai ini akan menjadi satu trap yang justru membuat citra Pak Prabowo itu bukannya sebenarnya. Jadi belum tentu positif kan. Belum tentu positif, belum tentu negatif juga. Kita lanjut lagi ya nanti ngobrolnya, tapi kami jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi.